Halo, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang NIC atau biasa dikenal dengan LAN card, Ethernet card, network card, atau kartu jaringan. Apa itu NIC? NIC atau Network Interface Card adalah perangkat internal komputer berupa kartu atau papan elektronik yang menjadi penghubung komputer dan jaringan. Bertugas mengonversi sinyal sehingga dapat menerima dan mengirimkan data dengan melalui media penghubung jaringan. Di dalam komputer terdapat slot ekspansi untuk memasang NIC. Slot yang diperlukan itu bisa berupa slot PCI dan juga ISA. Sedangkan di notebook atau laptop ada slot untuk NIC yang biasa disebut PCM-CIA. Untuk output port-nya dapat berupa PNC, AUI, dan UTP. Semua jenis NIC merupakan komponen network adapter. Setiap komponen memiliki alamat identitas yang berbeda. Penamaan alamat yang dipakai network adapter disebut MAC address atau Ethernet address. Alamat ini berupa kode heksa 48 bit. Tugas utama NIC yaitu sebagai konverter atau pengubah aliran data berbentuk paralel di dalam bus sebuah komputer menjadi aliran data berbentuk serial, sehingga dapat saling mengirim data di dalam media jaringan komputer. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi NIC. Yang pertama, sebagai jembatan penghubung kabel jaringan dengan motherboard komputer. Yang kedua, sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Biasanya tugas ini juga dilakukan oleh komputer server. Dengan adanya NIC, server dapat mengolah data yang dibutuhkan user. Dengan alur yang berawal dari NIC milik server, diteruskan melalui sebuah kabel jaringan, kemudian diterima oleh NIC milik user atau klien. Yang ketiga, menerima data yang telah dikirim dari komputer lain. Ketika NIC bertindak sebagai komputer klien atau server, maka NIC berfungsi untuk menerima data dan informasi yang sudah ditransmisikan oleh server di dalam jaringan. Yang keempat, untuk mengontrol data flow antara komputer dan sistem kabel. NIC dapat membantu menjaga agar data yang dikeluarkan dan juga diterima tidak berlebihan. Selain itu, juga dapat membantu mencegah terjadinya kepadatan arus informasi dan data yang mengalir di dalam sebuah jaringan komputer, terutama yang menggunakan jaringan kabel. Yang kelima, sebagai komponen penyedia alamat identitas jaringan fisik komputer. Yang keenam, sebagai media penghubung jaringan lokal dengan jaringan internet. Prinsip dan cara kerja NIC. Yang pertama yaitu paket. Menggunakan protokol Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA or CD. Dalam pengiriman data sering terjadi collision. Yang kedua, topologi jaringan berupa star dan bus. Untuk cara kerja paket dimulai ketika sebuah aliran data paralel akan dikirimkan ke NIC, kemudian disimpan ke sebuah memori yang ada di dalam NIC. Lalu, data itu dipecah menjadi bit, setelah itu dikirim dengan melalui jaringan ke komputer lain. Data yang berbentuk bit tadi dikonversikan kembali agar menjadi data yang utuh. Tiap-tiap NIC memiliki suatu kode unik tersendiri yang terdiri atas 12 digit kode yang disebut dengan MAC address. Apabila komputer hendak berkomunikasi dengan komputer lainnya, maka ia akan memancarkan suatu sinyal untuk mencari alamat NIC yang dituju. Misalnya, sebuah komputer akan mengirimkan paket data. Apabila alamat NIC tujuan tersebut sudah ditemukan, maka komputer akan melihat apakah jaringan itu sedang mengirim paket data ataupun tidak. Apabila komputer melihat jaringan tidak melakukan pengiriman paket data, maka komputer ini akan melakukan pengiriman paket data. Apabila ada paket data yang dipancarkan pada saat komputer itu sedang mengirimkan paket data, maka akan terjadi sebuah collision. Apabila terjadi collision, maka komputer serta jaringan akan berhenti bersamaan untuk mengirimkan paket data. Setelah ia berhenti, komputer dan juga jaringan kemudian akan menunggu waktu secara acak untuk bisa mengirimkan paket data kembali. Paket data yang mengalami collision ini akan dikirim kembali pada saat jika ada kesempatan. Hal yang perlu diperhatikan pada NIC. Yang pertama, tipe kartu. Ada PCI, ISA, PCMCIA. Yang kedua, jenis protokol. Ada Ethernet, Fast Ethernet, Local TAC, Token Ring, FDDI, ATM. Yang ketiga, tipe kabel yang didukungnya. Yaitu ada UTP yang paling sering digunakan, ada koaksial, dan fiber optic. Jenis NIC berdasarkan sifat. Yang pertama, Physical Network Interface. NIC ini dapat kita sentuh karena fisikal atau berupa fisik yang berbentuk kartu dan ditancapkan dengan slot yang ada di dalam motherboard. NIC bersifat fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama, kartu NIC dengan media jaringan yang spesifik. Contohnya yaitu T-Spare, T-Net, dan Wireless Ethernet. Yang kedua, kartu NIC dengan arsitektur jaringan yang spesifik. Contohnya yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI.
Untuk jenis yang kedua yaitu Logical Network Interface. NIC ini tidak dapat kita sentuh, karena berupa sebuah software atau program yang dibuat mendefinisikan dirinya seolah-olah menjadi sebuah network interface card. Contohnya yaitu loopback adapter dan dial-up adapter. Manfaat NIC dalam sehari-hari. Yang pertama, membangun sebuah jaringan komputer dan menghubungkan komputer satu dengan komputer lain. Pembangunan sebuah jaringan bertujuan untuk saling mempermudah komunikasi antar komputer, sehingga dapat mempercepat transmisi data dan juga arus informasi yang ada. Konektivitas lokal atau LAN banyak digunakan pada suatu institusi tertentu yang memiliki sebuah bank data atau database, di mana database tersebut dituntut untuk melayani beberapa user yang berperan sebagai workstation. Yang kedua, membantu mempermudah keperluan pengiriman data dan informasi antar komputer. Dengan adanya NIC di dalam komputer, hal ini akan membantu memudahkan sharing resource atau sumber daya antar komputer. Ketika sebuah komputer sudah saling terhubung menggunakan NIC, maka komputer-komputer tersebut dapat menjadi lebih mudah untuk bertukar informasi dan data. Yang ketiga, menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Fungsi ini banyak terlihat pada jaringan di dalam warnet, di mana sebuah komputer yang ada di dalam warnet tersebut saling terhubung di dalam konteks jaringan lokal atau LAN, namun juga tetap bisa terhubung ke dalam jaringan internet. User hanya perlu untuk mengkoneksikan server ke dalam internet, dan dengan NIC setiap komputer yang terhubung ke dalam server tersebut akan terhubung juga ke dalam jaringan internet. Yang keempat, mengintegrasikan komputer dengan beberapa peralatan elektronik. Di zaman modern ini, tidak hanya komputer desktop atau laptop saja yang memiliki konektivitas menggunakan NIC. Beberapa peralatan elektronik lainnya seperti TV, media player, dan perangkat elektronik lainnya juga memiliki NIC di dalam perangkatnya. Hal ini sangat memungkinkan sebuah komputer bisa terkoneksi dengan perangkat tersebut, dan komputer bisa berperan untuk mentransmisikan dan mengontrol perangkat tersebut menggunakan konektivitas dari NIC. Manfaat NIC di berbagai bidang. Yang pertama, bisnis dan perkantoran. Salah satunya adalah membantu agar setiap komputer yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bisa saling terhubung satu sama lain dengan server utama dari kantor tersebut. Yang kedua, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, adanya NIC ini dapat membantu mempercepat arus informasi mengenai perkembangan ekonomi dan membantu mempermudah transaksi secara elektronik dengan menggunakan komputer. 3. Bidang pendidikan. Peran utamanya yaitu pembuatan sebuah jaringan lokal untuk katalog perpustakaan. Di dalam perpustakaan, user tidak perlu repot berkeliling untuk mencari nomor panggil buku. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, maka dapat dengan mudah mencari nomor panggil dari buku yang akan Anda cari. Yang keempat, bidang teknologi informasi. Dari segi teknologi informasi, adanya network interface card membantu membuka jalan bagi perkembangan teknologi informasi lainnya, sehingga dapat menciptakan teknologi yang lebih canggih dan lebih bermanfaat. 5. Bidang sosial dan kemasyarakatan. Dari segi sosial, dengan adanya NIC di dalam komputer kita, akan membantu terhubung ke dalam jaringan-jaringan internet yang membantu kita bersosialisasi dengan teman di dalam dunia maya. Jadi, jika Anda mendapatkan ilmu baru dari video ini, klik tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Terima kasih.